Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Citra Amalia Safitri dengan nomor NIM 040401200082, absen nomor 29 dari kelas Public Speaking A1 yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, MAG, Ibu Baiti Rahmah, dan Bapak Muhammad Husnan, membawakan topik mengenai bahagia dunia akhirat. Baik, dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Anak Muda, Bisakah Bahagia Dunia Akhirat? Kajian ini bersumber pada buku Syarat Utama Bahagia Dunia Akhirat, Mengamalkan Sabar dan Syukur Sepanjang Hayat oleh Haris Priyatna. Di setiap kehidupan kita tidak pernah terlepas dari sebuah cobaan dan ujian. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, dan siapapun kita semua pasti mendapatkan sebuah cobaan dan ujian. Jadi tidak ada seorang pun yang terlahir terlepas dari sebuah cobaan dan ujian. Jadi semuanya rata mengalami sebuah ujian. Misalnya, orang yang kaya akan diuji dengan sebuah kekayaannya. Jadi bisa dilihat apakah mereka akan tetap bersyukur dengan kekayaan yang didapatinya atau justru malah kufur dalam rasa kekayaannya tersebut. Nah, sedangkan untuk orang yang kesusahan atau orang yang kekurangan, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah sebuah cobaan kehidupan. Bisa dilihat lagi apakah mereka dapat bersabar dalam menghadapi cobaan tersebut atau malah justru menempuh cara-cara yang haram, cara-cara yang negatif agar terlepas dari sebuah kemiskinan tersebut. Jadi keduanya sama-sama diuji. Orang kaya sama-sama diuji mengenai kekayaannya. Begitu juga dengan orang yang sedang kesusahan, yang terjerat dari kemiskinan, apakah mereka dapat bersabar dan bersyukur atau justru malah melakukan hal-hal negatif demi menempuh sebuah kebahagiaan. Kemudian sesungguhnya iman kita itu terdiri dari dua hal tersebut, yaitu bersabar dan bersyukur. Kedua hal tersebut saling berkaitan, tidak bisa satu saja yang diterapkan dalam sebuah kehidupan. Jadi di setiap kehidupan kita harus merasa bersabar dan bersyukur. Apapun yang kita jalani sekarang, yang kita rasakan sekarang, rezeki yang kita dapati sekarang, kita harus selalu merasa bersyukur. Tidak boleh merasa kekurangan, walaupun memang belum waktunya kita mendapatkan sebuah mungkin kekayaan atau kebahagiaan yang lebih. Juga ketika kita sedang ada di dalam sebuah kebahagiaan atau kekayaan, harta yang sangat melimpah, kita juga harus tetap bersyukur. Tidak boleh berlebihan menggunakan hal tersebut untuk ke arah-arah yang negatif. Barang siapa yang mengamalkan dua pilar iman tersebut, sabar dan syukur, dalam setiap kehidupannya, dipastikan bahwa mereka akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan selama di dunia baik di akhirat. Juga Rasulullah SAW bersabda, sungguh mengagumkan perihal seorang mukmin, semua urusannya menjadi baik. Dan hal itu tidak terjadi pada seseorang pun, kecuali orang mukmin. Jika mendapatkan kegembiraan, dia bersyukur, dan hal itu adalah suatu kebaikan baginya. Jika mendapatkan musibah, ia bersabar, dan hal itu adalah suatu kebaikan baginya.
Hadis riwayat Muslim. Jadi dapat ditarik kesimpulan pada sabda Rasulullah SAW tersebut, jika kita mendapatkan sebuah kegembiraan atau rezeki atau kebahagiaan, maka kita dituntut untuk selalu bersikap syukur dalam menghadapinya. Jadi tidak boleh berlebihan. Juga jika kita mendapatkan musibah, kita harus selalu bersabar dan tidak boleh menyerah atau gampang menyerah. Jadi di Islam itu kita dibekali sebuah ilmu kehidupan, misalnya itu tadi ilmu dalam menghadapi kehidupan yang mengalami berbagai cobaan dan ujian. Jika kita menerima ujian yang sangat besar, kita harus selalu bersabar dan bersyukur. Juga apapun ujiannya itu, entah ujian kebahagiaan ataupun ujian kekurangan, keduanya sama-sama sebuah ujian. Tinggal kita menghadapinya bagaimana dan meresponnya bagaimana. Jadi teman-teman, jika kita ingin merasakan sebuah ketenangan, kebahagiaan dalam menghadapi sebuah kehidupan dunia dan akhirat, maka kita diharuskan untuk menegakkan sebuah iman tersebut. Di antaranya yaitu sebuah rasa sabar dan rasa bersyukur. Keduanya ini harus saling berkaitan dan harus sama-sama kuat. Jika salah satu di antaranya lemah, maka iman kita kurang kokoh. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita harus menerapkan iman itu tadi, sabar dan bersyukur. Apapun bentuk cobaannya. Entah itu ketika kita diberikan rasa nikmat yang banyak, kita tidak boleh berlebihan. Kita harus tetap bersyukur dan memanfaatkan hal itu untuk hal-hal yang positif. Juga ketika kita dilanda musibah atau kekurangan, kita harus bersabar. Tapi tidak hanya bersabar saja, tapi kita juga harus bersabar dan berusaha dan tawakal. Jadi seperti itu 2 poin yang saya bicarakan di sini. Semoga sedikit bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.